Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sangat mendominasi di ranah personal. Maksud dari kekerasan ranah ini adalah kekerasan yang kerap terjadi pada hubungan saudara maupun relasi intim, yaitu pasangan dan keluarga. Sepanjang tahun 2022 sampai 2023, angka kekerasan fisik dan seksual terjadi di dalam pasangan pacaran dan suami istri, di mana kekerasan psikis sebesar 40%, kekerasan seksual 29%, dan kekerasan fisik 19%. Tidak masih terikat dalam hubungan, para jajaran mantan seperti mantan pacar dan mantan suami menduduki peringkat teratas sebagai pelaku kekerasan baik secara fisik maupun seksual. Sebenarnya ini adalah kasus yang sangat serius ya, nggak cuman bisa kayak ya udahlah gitu. Kasus kekerasan ini kan nggak sekarang aja ya. Dulu pun juga pasti banyak banget, sering juga. Cuman karena sekarang udah teknologi, sosial media sudah gampang untuk diakses, dan memang perempuan zaman sekarang sudah banyak yang berani, sudah berani untuk speak up gitu. Jadi akhirnya ya tercuatlah kasus ini semakin besar gitu. Dulu pasti sudah sering terjadi, cuman kalau dulu kan belum ada yang namanya media sosial ya, jadi orang banyak yang belum tahu, dan paling yang tahu ya ranah-ranah pribadi keluarga doang. Nah sekarang dengan adanya media sosial, korban bisa langsung speak up, dan mungkin yang lain-lain yang ngerasa ngelihat pernah korban atau memang sedang menjadi korban, akhirnya berani juga untuk speak up, akhirnya ya jadi semakin marak lah kasus ini. Semua harus saling nge-support sih masalah ini, karena kalau dianggap wah ini kasus ringan, tapi lama-lama yang ringan itu menjadi besar. Apalagi banyak juga kan kasus-kasus kekerasan akhirnya menjadi pembunuhan, akhirnya jadi pidana kan. Kalau dia pembunuhan itu, tetangga dengar adik saya ngomong, gue capek bayar utang lu terus, kayak gitu. Kalau dibilang pendapat sebagai seorang ibu ya, untuk punya 2 anak perempuan nih saat ini nih, aduh, terus terang ketakutan itu ada gitu. Lebih pemikiran paranoid itu pasti ada, ntar anak gue sendiri gimana ya nanti ke depannya gitu. Ya itu sebenarnya susah juga ya kalau masalah keluarga ya. Kadang-kadang gimana caranya biar tidak terjadi itu sebenarnya diawali dari keluarga yang harmonis ya. Dia selalu membimbing anaknya bagaimana besarnya dia menjadi anak yang punya karakter kuat. Tapi kalau ternyata dia dari keluarganya sendiri udah berantakan, sudah sering setiap hari melihat itu, apalagi anak kecil ya. Anak kecil itu kan memorinya tuh apapun yang udah terjadi tuh sampai besar pasti inget gitu. Sebenarnya ya kayak gitu juga kita kadang-kadang suka dilema juga ya, kasihan, sedih, kenapa sih keluarganya seperti itu. Apalagi di luar itu kadang-kadang ada juga yang kasus-kasus udah ngadu sama ibunya, ternyata ibunya tuh kayak menentang gitu loh, nggak mungkin gitu, malah dia menganggap anaknya berbohong. Nah itu juga sih yang sangat disayangkan. Butuh hukum yang tegas sih untuk masalah isu kekerasan ini, terutama kalau misalnya pelakunya itu sudah melakukan teror ya kan. Kalau itu kan teror namanya kasusnya, maksudnya dia udah pisah tapi masih neror, itu kan jatuhnya secara psikologi memang kayaknya tuh ya pelakunya memang udah antara memang sudah kejiwaannya memang terganggu, atau memang ada rasa dendam, rasa nggak terima gitu. Banyak lah ya pertimbangannya kenapa dia masih mengganggu kayak gitu. Intinya balik lagi speak up ya. Iya, speak up itu penting, dan mau nggak mau ya memang traumanya kita, kalau memang korban masih diteror ya kita harus berani untuk membuktikan itu semua. Kalau masih diganggu nih gitu, lebih ke
maunya apa sih ini pelaku masih gituin dia gitu ya. Dari aparat hukum harus tegas, terus ya harus diberikan sebuah contoh sebenarnya. Kalau selama ini kan cuma dengar kasus doang, tapi kita nggak tahu kondisi setelahnya itu gimana pelakunya, apa yang terjadi dengan pelaku. Paling cuman dia dapat sanksi sosial doang paling yang kita tahu kan, dihujat-hujat gitu di media sosial, tapi kita nggak tahu dia dihukum beneran, dipenjara atau gimana gitu. Kalau misalnya ada bukti yang konkret gitu, pelaku sampai akhirnya menjadi ya kapok lah dengan apa yang dia lakukan, jadi kan pelaku-pelaku yang lain melihat itu kan juga seharusnya jadi berpikir dong untuk melakukan kayak seperti itu. Kalau buat saya sendiri pernah itu terjadi waktu zaman pacaran gitu. Tapi ya mungkin sebatas yang nggak sampai serius gimana ya. Tergantung personal sih sebenarnya ya. Personal kita bagaimana menghadapi hal seperti itu gitu. Mungkin kalau zaman pacar ya berantem akhirnya ada yang ketidaksengajaan hal itu terjadi gitu. Walaupun memang sebenarnya mayoritas lebih banyak kekerasan secara verbal ya kan gitu. Secara lisan gitu, yang teriak-teriakan, keluar kata-kata seperti apa gitu. Ketika hal itu terjadi, masih dalam batas, kalau saya sendiri sih berpikir dalam batas ya masih bisa ditoleransi lah ya gitu, nggak sampai yang berulang-ulang kali. Nah kalau kayak gitu, ya saya sendiri udah tahu ini udah termasuk KDRT nih gitu, walaupun jatuhnya masih dalam status pacaran gitu. Orang selingkuh, walaupun dia udah minta maaf nih sama istrinya atau sama pacarnya gitu, nggak akan nih ngelakuin kayak gitu. Nggak mungkin. Pada suatu saat dia akan melakukan itu lagi. Gitu. Sama halnya kalau udah melakukan kekerasan, apalagi kekerasannya itu udah batas yang memang kelewatan banget ya, sampai berdarah-darah, sampai lebam-lebam, lempar, nyekek, wah itu udah batas kekerasan yang udah tingkat tinggi sih ya. Kalau ya sebelum yang saya bilang, kalau namanya cekcok keluarga itu apa suami istri itu hal yang normal. Tapi kalau sampai dia main tangan yang sampai parah gitu, apalagi istrinya sampai mengalami luka-luka, pendarahan, kalau menurut saya pribadi itu bukan hal yang bisa dimaafin ya, gitu. Apalagi menganggap ya udah nih solusinya gimana biar baik-baik, nggak mungkin. Walaupun mungkin dia akhirnya minta maaf merasa bersalah, nanti pada saat ada kasus apalagi, ada masalah apalagi kalau misalnya pelaku sedang stres, sedang secara psikologinya lagi nggak stabil, emosinya pasti akan keluar lagi itu pasti akan terjadi lagi. Mungkin pada saat dia lagi capek pulang kerja atau mungkin masalah finansial, itu pasti akan terjadi. Ya intinya untuk para korban harus bisa lebih speak up, berani untuk menghadapi hal seperti ini. Udah gitu harapannya juga dukungan dari pemerintah, terutama juga aparat hukum, dan juga mungkin ada pasal-pasal yang lebih menguat lagi ya untuk kasus ini ya, biar menjadi lebih serius lagi, ada hukuman-hukuman yang lebih berat lagi untuk para pelaku, biar ibaratnya mereka jerah lah untuk melakukan kayak gini. Intinya buat para korban nggak perlu khawatir lah, karena mungkin mikirnya mereka kenapa nggak mau speak up karena banyak pertimbangan, tapi intinya harus menyayangi diri sendiri lah, karena apa yang terjadi ini itu kan merupakan hak asasi manusia ya, jadi dia punya hak untuk menentang hal ini, dia punya hak untuk menuntut hal ini, dia udah diganggu, udah disakitin, dia punya hak untuk ya speak up, untuk mengatakan kalau ini nggak benar gitu. Mudah-mudahan dari pihak-pihak konseling juga gitu, non pemerintah ada juga banyak membantu. Biasanya tuh dari komunitas juga banyak membantu, dikasih banyak-banyak kegiatan yang mungkin lebih positif, jadi traumatis mereka tuh bisa lama-lama berkurang, atau mungkin mereka sharing untuk sesama, itu juga bisa membantu. Intinya harus love yourself lah.
kekerasan terhadap istri itu tinggi, tapi juga itu selalu berulang. Kekerasan terhadap pacar itu tinggi, tapi selalu berulang. Di situ berlaku apa yang disebut dengan siklus kekerasan.